ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا لذيذ بصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم عادم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah banyak menjelaskan bagi kita masalah yang namanya fana, yang mana kemarin juga beliau menjelaskan kepada kita. Kata beliau dinamakan itu fana sekalipun jasad seseorang masih ada, sekalipun bayangan seseorang itu masih ada. Kenapa? Karena kata beliau kemarin jasad dan yang namanya bayangan itu tidak ada padanya hakikat wujudnya kita, gak ada pada itu hakikat keberadaan kita. Adapun hakikat kita itu adalah rohnya kita, hakikat kita adalah hatinya kita. Yang mana kita kemarin apa? Anta birruhi la bil jismi insanu. Engkau dengan ruh, bukan dengan jasad sebagai manusia. Hakikat kita adalah rohnya kita. Maka bagaimana kita mengembangkan roh kita menjadi roh yang lebih baik, menjadikan hakikat kita menjadi hakikat yang lebih baik. Yang mana sering sekali kita memperhatikan akan badan kita, ternyata kita tidak memperhatikan roh yang mana itu adalah hakikat diri kita. Kita tidak memperhatikan akan hati kita, yang mana itu hati kita adalah hakikat bagi diri kita. Faqad afhamna, maka sungguh kata beliau sekarang, afhamna, kami telah memfahamkan akan engkau, kami telah memberikan pemahaman akan engkau. Ma'aradu, apa yang menghendaki mereka itu para ulama akannya bil fana, dengan sebutan nama fana. Apa yang dikehendaki ulama dengan sebutan nama fana, kami sudah pahamkan engkau akan itu. Apa sih yang dimaksud mereka dengan itu fana? Setelah sudah jelas fana, angka tinggalkan angka daripada engkau al-ghibah, akan yang namanya ghibah. Ghibah bang, ngomongin orang lain,
Wak takdzib dan yang namanya mendustakan, tinggalkan itu yang namanya menghibah atau mendustakan. Bima lam tuhit bi'ilmih, dengan apa yang kau tidak liputi. Bima dengan apa yang lam tuhit engkau tidak liputi, engkau tidak ketahui, bi'ilmihi dengan ilmunya. Kalau kamu enggak meliputi ini ilmu, kalau kamu enggak mengetahui ini ilmu, ya sudah, diam, kamu enggak tahu. Jangan menyalahkan orang yang tahu. Jangan mengatakan orang yang tahu ini, kata kita ini bohong. Jangan didustakan, ya kan? Kamu yang enggak tahu, ya kan? Jangan suka ngomongin orang lain, ya kan? Kenapa? Ya memang itu adalah ilmu, kamu yang enggak tahu. Ketika kamu enggak tahu, ya mungkin, ya kan, kamu sebaiknya diam aja, jangan mengingkarkan, jangan malah ngomong-ngomongin orang lain. Yang mana sebenarnya orang lain itu benar aja, ya kan? Ini yang aku jelaskan, itulah yang dikehendaki oleh para ulama daripada fana. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya kan? Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Akan tetapi kata Allah, kazzabu, mereka itu mendustakan. Bima, dengan sesuatu, lam yuhitu, yang mana tidak meliputi mereka itu. Bi'ilmihi, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Itulah kan orang-orang dulu, kadang-kadang orang-orang kafir misalnya, mereka itu mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak masuk di dalam ilmu mereka. Bukan segala sesuatu yang tidak masuk di dalam ilmu kita. Bukan segala sesuatu yang kita tidak ketahui ibarat itu sesat, ya kan? Bukan segala sesuatu yang kita tidak ketahui itu berarti salah, ya kan? Kalau memang benar, ya kan, ada sisi benarnya, ya kan, maka kita tidak bisa dustakan, ya kan? Kalau seandainya semata-mata kita nggak tahu, jangan menyalah-nyalahkan, ya kan? Kecuali memang jelas itu memang salah, sesuatu yang memang jelas salah, ya salah, ya kan? Tapi sesuatu yang kita nggak tahu, ya jangan mendustakan, ya kan? Apalagi ini memang dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Masalah fana itu memang sudah dijelaskan para ulama. Tapi engkau yang nggak baca, yang nggak belajar masalah ini, jangan mendustakan, ya kan? Apalagi ngomongin orang yang membahasakan ini, ya kan? Tapi yang penting maksud kita tadi? Memang jelas saja kan benarnya. Artinya maksud kita ini sesuatu yang memang enggak menyimpang. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Wa illam, dan ketika lam yahtadu, mereka itu tidak mendapatkan hidayah, bihi, dengannya. Mereka itu tidak mendapatkan hidayah dengannya. Dengannya apa? Dengannya Al-Quran, kan ini menceritakan orang-orang kafir. Mereka itu tidak mendapatkan hidayah dengannya. Mereka itu tidak mendapatkan hidayah menjadikan mereka itu beriman dengan apa yang di dalam Al-Quran. Ya kan? Mereka itu tidak bisa mencapai akan pemahaman yang di dalam Al-Quran, ya kan? Mungkin mereka itu menganggap ini di luar nalar akal mereka. Nah, ketika mereka itu tidak mendapatkan hidayat, mereka itu tidak mengetahui dengan apa itu, fasayaqulun, maka mereka itu akan mengatakan, hadza, ini, kata mereka, ifkun qadim, adalah sebuah, asal mana kan ifkun qadim kebohongan yang dulu, atau bahasanya kita dongeng. Kata dia ini dongeng aja, mana ada. Ya kan, kadang-kadang ketika sesuatu kita mendengar sesuatu kita nggak pernah dengar sebelumnya, kata kita ini dongeng, ya udah nih, ya kan? Bukan segala sesuatu yang kita tidak pernah dengar itu salah, enggak, ya kan? Selama itu ya nggak menyimpang, ya kan? Maka kita jangan mendustakan, ya kan? Jangan mendustakan. Kan kadang-kadang sebagian orang serta-merta kan pengen menyalahkan terus. Ya kan, kadang-kadang memang spesialisnya berbeda. Ini dia hanya belajar misalnya masalah nahu fikih, nggak ada mungkin di dalam nahu dan fikih masalah fana ini kan. Nah, kalau yang memang nggak belajar masalah ini, jangan menyalahkan akan pembahasan yang ini, ya kan.
Orang spesialis nahwu, spesialis fikih, jangan menyalahkan sesuatu yang ada di dalam tasawuf, ya kan? Selama memang ini tidak menyimpang, ya kan? Ini benar-benar aja. Kamu yang nggak tahu, ya jangan suka menyalahkan. Ya kan, kecuali sesuatu itu memang nyimpang, kan? Ada tasawuf misalnya, atau misalnya ada cerita-cerita kesannya ma'rifat, tapi itu melanggar daripada syariat, ya kan? Nggak sholat lagi, ya itu memang salah. Gak bisa dibenarkan, ya kan, kalau memang sudah menyimpang. Tapi ya kalau nggak menyimpang, gak ada yang melanggar norma-norma agama, ya kan? Kan kita tidak bisa serta-merta menyalahkan. Gak tahu ya sudah, diam aja. Faiza fahimtal fana'a fil madhkur, maka apabila engkau telah mengetahui, engkau telah memahami al-fana akan yang namanya fana fil mazkur, pada yang disebut, fana pada yang dizikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fana pada Allah. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu, bahwasanya itu awwalut thariq, adalah awal jalan, itu hanya permulaan, hanya masih permulaan. Wahwa, yaitu az-zihabu, pergi ilallah, kepada Allah. Wa innama, dan hanya saja al-huda, petunjuk, ba'dahu, setelahnya, Jadi yang namanya fana fil mazkur itu hanya awal jalan. Adapun petunjuk setelah itu, yang mana yang kita sebut al-fana'u fil fana, fana pada kefanaan. Itu kan tahapan yang keduanya. Nah, petunjuk ba'dahu, setelahnya, ya kan? A'ni bil huda, aku kehendaki dengan huda, dengan petunjuk di sini hudallahi ta'ala, petunjuk Allah, ya kan? Petunjuk Allah, petunjuk yang khusus, bahasa kita kan petunjuk khusus dari Allah. Kama qala al-Khalil, sebagaimana mengatakan al-Khalil oleh Nabi Allah Ibrahim yang bergelar dengan Khalil alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini bahwasanya aku zahibun, pergi, ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdin, akan memberikan hidayah ya Allah ni akan aku, sayahdini, akan memberi hidayah, akan memberi petunjuk, ya Allah ni akan aku. Sekarang aku pergi kepada Allah, zahib ila rabbi, pergi kepada Allah, menuju Tuhanku. Yang mana ketika aku sudah nanti pergi kepada Tuhanku, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi sekarang tahap pertama aja masih itu zihab ilallah. Ada nanti zihabun kemarin? Zihabun fillah nanti, ya kan, sebutannya ada juga setelahnya ini. Fa awwalul amri, maka awal perkara zihabun ilallah, yaitu adalah pergi kepada Allah. Summa, kemudian tahapan yang kedua zihabun fillah, pergi pada Allah. Zihabun fillah, pergi pada Allah. Pergi kepada Allah, setelah itu kita akan pergi kepada Allah, pada Allah. Pergi kepada Allah itu tahapan pertama. Tahapan kedua zihabun fillah, pergi pada Allah. Itu fana'u fil fana, fananya seseorang pada kefanaannya. Yang mana atau juga yang bisa disebutkan juga dengan sebutan baqa. Ya kan, sudah. Wadzalika, dan yang demikian itu huwal fana, ia adalah fana, wal istighraqu bih, dan tenggelam dengannya itu fana. Ya kan, fana dan tenggelam daripada itu fana, dia fana pada kefanaannya. Fana dan tenggelam dengannya itu fana, artinya fana pada kefanaannya. Walakin, dan akan tetapi, hadzal istighraq, ini ketenggelaman, yang namanya tenggelam, fana pada fana, yalah, tenggelam pada fana atau fana pada fana. Ini awalan, secara awalan pada tahap yang awalnya, ini yakunu adalah ia kabarqin khatif, seperti kilat yang cepat. Jadi orang ketika fana, ya kan, dia itu kadang-kadang bisa kepada derajat fana ufil fana, fana pada kefanaannya.
kepada derajat al-istighraq. Tapi ini pada tahapan pertama yang namanya istighraq itu biasanya sebentar aja. Fana, ya kan? Ada fana fil fana. Atau kita katakan apa? Fana fil fana itu dengan sebutan istighraq, tenggelam. Yang namanya tenggelamnya itu tenggelam pada kefanaan atau fananya pada kefanaan itu terkadang pada tahapan pertama hanya sebentar. Kabar qin khatif seperti apa? Kilat yang cepat. Qallama yasbutu wa yadum, sedikit sekali. Jarang-jarang bahasa kita kan. Qallama sedikit sekali atau jarang-jarang. Yasbutu itu akan tetap, wa yadum dan berterusan. Ya kan, biasanya ya datang cepat aja. Sebentar setelah itu hilang. Yang namanya apa? Istighraq, yang namanya al-fana fil fana itu sebentar. Jarang banget, ya kan? Jarang-jarang ada itu kitab dan terus-menerus jarang. Fa inda madzalik, maka jikalau dama berterusan, zalika yang demikian itu al-istighraq, yang demikian itu tenggelam pada fana, yang demikian itu fana fil fana. Jikalau apa berterusan yang demikian itu wasara, dan jadilah ia adatan, sebuah adat, sebuah kebiasaan, rasikhatan yang kuat, wahaiatan dan bentuk, sabitatan yang tetap, araja bihi ila alamil ala. Apa hasilnya kalau memang sudah begitu? Araja akan naik, ia istighraq bihi membawanya ini orang. Istighraq tadi akan membawa ini orang ilal alamil ala, kepada alam yang lebih tinggi. Bro, seakan-akan di alam lain sudah ini orang. Seakan-akan di alam ilal alamil ala, kepada alam yang lebih tinggi. Wa ta'ala al-wujud al-haqiqi al-asfa, dan dia akan menilik, dia akan memandang al-wujud al-haqiqi, akan wujud yang sebenarnya, akan keberadaan yang hakiki, al-asfa yang lebih murni. Wa taba'a, dan akan tergambar fihi pada dirinya naqsyul malakut, ukiran alam ghaib yang luas. Wa tajalla, dan nampak lahu baginya qudusul lahud, kesucian ketuhanan. Wa taba'a fihi naqsyul malakut, dan tergambar padanya ukiran alam ghaib yang luas. Wa tajalla, dan nampak lahu baginya qudusul lahud, kesucian ketuhanan. Jadi ini orang sudah beda, enggak seperti manusia lain lagi. Ini seakan-akan di alam lain dia lihat akan hakikat daripada wujud, ya kan? Dia melihat akan wujud yang hakiki, yang lebih murni. Dia tergambar padanya oleh alam malakut, alam ghaib yang luas. Dia ini orang sekarang nampak baginya kesucian ketuhanan. Ya, bedalah dari yang lain. Sampai-sampai ya nanti dia kasihan sama kita ini orang. Kenapa ini orang ini? Ya dunia aja sukanya. Ya kan? Kebingungan mereka itu sama kita. Sama kita ini orang apa? Mereka itu kebingungan, siapa nih? Kita yang dianggap aneh, yang dianggap ya ganjil biasanya. Ya mereka itu apa? Ya sudah hidupnya luar biasa indah. Jadi melihat kita ya kasihan. Melihat kita, mereka itu kasihan melihat kita. Prihatin mereka itu melihat kita ini orang. Ya kan? Apalagi yang banyak maksiat, ya mereka itu perhatiin sama kita orang. Nah, wa awwalu ma yatamassal lahu, dan awal ma yatamassal, sesuatu yang tergambar lahu baginya ini orang. Awal yang tergambar baginya ini orang yang sudah istighraq, ya kan? Yang sudah naik ke alam yang lebih tinggi. Awal yang tergambar baginya apa? Min zalikal alam, daripada itu alam. Tergambar baginya jawahirul malaikat, tubuh-tubuhnya malaikat. Dia bisa lihat jawahirnya, artinya apa? Zat-zatnya malaikat, tubuhnya malaikat.
Ya kan? Jauhar itu artinya sesuatu yang ada. Ini kan jauhar namanya. Ini jauhar artinya ada bendanya. Itu namanya jauhar. Yalah. Kan sekarang kita melihat nggak bisa melihat malaikat. Tapi orang yang ini ya sudah bisa melihat akan jauharnya malaikat. Jadi bukan jawahir itu semuanya permata, bukan yang permata artinya intan, bukan semuanya itu. Ya kan? Artinya apa? Ini jauhar, artinya sesuatu yang bisa diraba, ya kan? Ada zatnya, ada bahasanya itu apa? Ada badannya. Ya kan? Itu jauhar. Nah, dia tergambar baginya jawahirul malaikah, badan-badan malaikat. Ya kan, tubuh malaikat artinya apa? Jauharnya malaikat. Wa arwahul anbiya, dan ruh-ruhnya para nabi, dia bisa melihat. Wal auliya, dan ruh-ruhnya para wali bisa dilihat. Yang mana itu ruh-ruh dia itu lihat semuanya itu fi suratin jamilah, pada gambaran yang elok. Ya kan, pada gambaran yang elok. Ya mungkin ada wali mungkin ya dari segi rupa ya biasa aja, mukanya gak ganteng, gak tampan beliau. Tapi orang yang memang wali juga dia lihat akan ruhnya itu wali adalah ruh yang elok, ruh yang yang jamil. Yalah. Atau roh para wali yang sudah meninggalkan, dia bisa melihat ruh mereka yang mana itu ruh bergambar dengan gambaran yang elok. Kenapa? Karena itulah hakikat seseorang, rohnya itu adalah hakikatnya dia, ya kan? Ya kan, makanya yang kadang-kadang kan sebagian kalau para wali itu melihat akan roh-rohnya orang yang enggak taat, malah rohnya itu enggak elok, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan Habib Abu Bakar Gresik yang bulan-bulan ini kan dihaulin. Dikatakan beliau ya kadang-kadang pernah datang ke masjid pengen sholat Jumat. Sudah datang ke masjid yang gak jadi sholat Jumat, balik ke rumah. Kata beliau, gimana aku pengen sholat Jumat? Yang ada di masjid ternyata kurang daripada hanya sekitar 20 atau kurang daripada 20. Kita kan sholat kalau 40 orang. Kata orang, itu banyak banget manusianya. Kata beliau, aku lihat semuanya itu yang manusianya hanya 20. Yang lain ya bahasanya kambing atau sapi. Hakikatnya itu orang itu ternyata. Ya kan, kita hakikatnya rusak. Ya kan, ada aulia-aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, hakikatnya mereka itu Masya Allah, hakikat mereka itu elok. Dan memang pernah kejadian juga di sebagian habaib, sebagian aulia yang di negeri lain, beliau itu datang ke masjid, jarang ke masjid. Ditanya, kenapa jadi pian itu jarang ke masjid? Ya sini aja. Kalau salah ya ya kan, ditarik beliau ke masjid. Gimana kata beliau, aku bisa ke sini ke masjid. Ini banyak binatang. Kata yang ini yang satunya mana ada, ini semuanya manusia. Terus langsung beliau ambil tangan beliau sapukan ke mata ini orang. Disapukan, ternyata ini kasihan, langsung lihat semuanya itu banyaknya kebanyakan orang yang di dalam adalah mungkin kambing, kera, dan binatang-binatang yang lain. Setelah itu ya terkejut, luar biasa ini terkejut. Lalu itu disapu lagi matanya. Terus kata yang ini tadi yang sudah melihat akan banyaknya manusia yang berubah. Ya kan, ada yang gambar ini, gambar itu, gambar ini, gambar itu. Kata yang beliau yang jarang tadi, ya kan, yang beliau merasa beliau itu ma'dzur daripada menghadiri masjid. Kata beliau, sekarang bagaimana? Aku ma'dzur gak daripada datang ke masjid? Kata yang ini, memang antum itu memang ma'dzur, kata beliau. Katanya, memang antum itu memang ma'dzur. Sekarang secara nyata bisa terbukti, kadang-kadang ternyata sebagian orang ya kelihatan hakikatnya itu ya kambing, mungkin babi, anjing. Ya kan, para aulia kadang-kadang sebagian yang memang Allah bukakan begitu. Secara hakikatnya langsung Allah perlihatkan, ya mereka itu merasa ya kan gak bisa kumpul kadang-kadang sama banyak orang. Nah, tapi ya kan
orang yang tadi pada istighraq, kadang-kadang orang yang pada istighraq itu nampak bagi mereka itu ruh para wali, para nabi dengan gambaran yang elok. Yafidu ilaihi, mengalir ilaihi kepadanya, biwasitatiha, dengan perantaranya. Perantaranya apa? Perantaranya istighraq tadi. Perantaranya apa? Tenggelam pada fana. Perantaranya apa? Al-fana fil fana. Dengan perantaranya yang demikian, yang mana tadi juga tergambar baginya apa? Daripada alam yang lain. Nah, maka mengalirlah kepadanya dengan perantara itu ba'dul haqa'iq, sebahagian daripada hakikat-hakikat. Nah, hakikatnya kambing ya kelihatan kambing, yang hakikatnya sapi ya kelihatan sapi, ya kan? Dan bahkan nampak baginya hakikat daripada segala sesuatu yang bertasbih. Lantai bertasbih, meja bertasbih, ya kan? Kain bertasbih, tembok bertasbih. Ya kan, yang mana sebagian kan disebutkan apa? Sebagian para aulia, ya kan, jika mereka itu berzikir, maka rumput pun ikut berzikir. Rumput mengucapkan tasbih. Bahkan sebagian para ulama yang mana mereka itu berzikir, itu memang beneran kedengaran secara zahir tasbih daripada rumput. Yang mana disebutkan sebagian ulama dia itu pergi ke tempat yang yang jauh daripada orang, berzikir dan rumputan ikut berzikir. Ternyata ada anak beliau ikut pengen tahu kemana ayah nih pergi. Ternyata ini anak ketika melihat rumput-rumput bertasbih, itu anak pun langsung pingsan. Jadi rumput bisa bertasbih? Kan ya memang sebenarnya begitu. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih dengan pujiannya. Tapi kalianlah yang tidak paham akan tasbih mereka. Tidak mengetahui daripada tasbih mereka. Nah, jadi nampak baginya sebahagian daripada hakikat. Wadzalika, dan yang demikian itu fil bidayat, pada permulaan. Jadi nampaknya hakikat segala sesuatu itu masih tahapan pertama. Ada tahapan yang lebih tingginya lagi. Ya. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu fil bidayah, pada permulaan, ila, sampai anta'luwa darajatuhu, bahwa naik derajatnya. Bahwa naik artinya naik kepada yang lebih tinggi, ya kan? Naik kepada yang lebih tinggi, darajatuhu, oleh derajatnya. Anil misal, melewati daripada gambaran-gambaran. Tadi kan gambaran-gambaran aja, masih gambaran bagi ini, gambaran begitu begini. Ada lewat daripada misal. Naik sampai melewati daripada pergambaran-pergambaran. Ya, kan tadi kita bisa bicarakan tentang gambaran kan. Nah, ini naik lebih tinggi derajatnya, anil misal, melewati daripada gambaran-gambaran. Terus bagaimana fayukafah bisarihil haqqi fi kulli syai'. Maka yukafah, dihadapkan, bisarihil haqq, dengan penyataan yang jelas bagi kebenaran, bagi penyataan yang jelas bagi kebenaran, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ya kan? Itu segala sesuatu yang semuanya jelas, ya kan? Bagi dia ini segala sesuatu menampakkan akan kebenaran bagi dia. Apapun segala sesuatu mengingatkan dia kepada Allah. Tembak mengingatkan dia kepada Allah, ya kan? Apapun segala sesuatu mengingatkan dia kepada Allah, dan segala sesuatu menyatakan, menghadapkan dengan sori fil haq, penyataan yang jelas daripada kebenaran. Yalah. Fayukafahu bisarihil haq fi kulli syai', maka dihadapkan dengan pernyataan yang jelas bagi kebenaran, atau kita katakan bagi hakikat, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu.
فإذا رد إلى هذا العالم الحادث الذي هو كالظلال نظر إلى الخلق. Faiza rudda, maka apabila rudda dia itu dikembalikan. Ini orang yang sudah tadi jauh banget sudah daripada yang lain, ya kan? Kalau ini seandainya dikembalikan ilal hadzal alam, kepada ini alam al hadis yang baharu, alladzi yang huwa ia alam kazilal, bagaikan bayangan. Seandainya dia itu dikembalikan, artinya seandainya dia itu apa? Mengembalikan pandangannya, ya kan? Nazara, dia itu akan memandang ilal khalqi, kepada para makhluk. Nazara mutarahimin alaih, akan pandangan yang mengasihani, alaihim, atas mereka. Kasihannya kata dia, ini orang manusia ya jauh banget. Nazara ilal khalqi, dia akan memandang ilal khalqi, kepada para makhluk. Nazara mutarahimin, pandangan orang yang mengasihani, alaihim, atas mereka. Kenapa jadi kasihan? Lihirmanihim, karena kasihan, karena terdindingnya ini orang-orang yang sekarang kayak kita ini. Karena terdindingnya mereka itu orang-orang an mutala'ati jamali hadratil qudusi, terdinding daripada memandang jamali, keelokan, hadratil qudusi, kedekatan kepada Allah yang Maha Suci. Jadi mereka itu memandang akan keelokan dekat sama Allah, yang memang benar-benar kedekatan yang istimewa yang mereka dapatkan. Nah, itu mereka pandang luar biasa, itu elok. Nah, kita yang terdinding, ya mereka kasihannya. Ini orang-orang yang terdinding daripada itu keelokan yang luar biasa. Keelokan kedekatan kepada Allah yang Maha Suci. Dan kedekatan bila kaifin wala hisar, ya kan, tanpa ada kaif bagaimana dan perbatasan enggak ada kan. Allah alam bagaimana. Wa ta'ajjaba, dan dia ini orang yang derajatnya tinggi tadi, kalau di mereka itu apa? Dikembalikan, artinya memandang kepada kita. Ta'ajjaba, dia itu akan heran. Dia akan apa? Heran. Wa ta'ajjaba, dan dia akan heran minhum, daripada mereka orang-orang yang lain yang tertipu dengan dunia. Fi qana'atihim, pada merasa cukupnya mereka orang-orang yang seperti kita kan. Kita apa? Cukup, seakan-akan merasa cukup bizilal, dengan bayangan. Ini kan segala sesuatu bukan hakikat, ya kan? Kita ternyata apa? Tertipu dengan sesuatu dunia yang bukan hakikat. Mereka kasihan kita apa? Tertipu dengan bayangan. Kita merasa cukup dengan hanya sekedar bayangan, ya kan? Mana ini kata kita apa? Hanya bayangan, gak ada hakikatnya. Wan khida'ihim, dan tertipunya mereka bi alamil ghurur, dengan alam yang menipu. Wa alamil khayal, dan alam hayalan. Jadi sekarang pandangan beda sekarang. Mereka yang menganggap ini hayalan. Beda sama orang-orang yang enggak percaya sama ini. Orang-orang yang enggak percaya sama ini, mereka bilang ini yang hayalan. Ya kan? Jadi ini ya kan, orang-orang wali, orang yang tinggi, yang derajatnya tinggi, yang sampai yang seperti yang disebutkan tadi, fana dan fana fil fana, dan sampai kepada alam yang berbeda. Ya kan, seakan-akan mereka itu di alam yang lain. Mereka itu apa? Kasihan sama kita, dan mereka itu bingung sama kita, heran kok kita itu merasa cukup dengan ini saja. Ya kan? Adapun kita, malah kita seakan-akan kebingungan sama mereka, iya kan? Apalagi yang ingkar, ya kata dia nggak ada tuh, iya kan? Itu hayalan kata dia, kan enggak, bukan hayalan, ya kan? Bahkan mereka yang derajatnya tinggi, mereka itu yang kasihan sama kita tertipu dengan alam hayalan. Fayakunu ma'ahum, maka jadilah iya mereka itu orang-orang yang khusus di sisi Allah tadi. Fayakunu, maka jadilah ma'ahum, bersama mereka. Mereka siapa? Mereka kita, orang-orang yang biasa. Hadiran, mereka itu hadir bisyakhsihi, dengan sosoknya, dengan tubuhnya, ya kan? Tapi ghaiban biqalbihi, ghaib mereka itu, ghaib, hilang mereka itu.
Mereka itu tidak bersama kita biqalbihi dengan hatinya. Hatinya enggak bersama kita lagi. Ruhnya enggak bersama kita lagi. Ruhnya itu berada pada kedekatan kepada Allah yang luar biasa. Hatinya mereka itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun jasadnya kita lihat bersama kita. Ya kan, hadiran bi syakhsi, hadir dengan sosoknya, ya kan, secara zahir, tapi ghaiban biqalbi, ghaib dengan hatinya. Dia ta'ajjabu heran ta'ajjabu heran huwa min hudurihim, daripada hadirnya kita. Kita itu hadir sama dunia, mereka itu heran kok kita itu hadir sama dunia. Wa yata'ajjabun, dan heran mereka itu kita orang yata'ajjabun, heran mereka itu. Wa yata'ajjabunahum, dan heran mereka siapa? Mereka orang-orang yang biasa. Min ghaibatihi, daripada keghaibannya orang-orang wali ini. Hatinya enggak ada lagi, sudah ghaib, enggak bersama kita lagi. Yata'ajjabu huwa min hudurihim wa yata'ajjabunahum min ghaibatihi. Ya kan? Mereka itu heran, para aulia-aulia itu yata'ajjab, dia itu heran daripada kehadirannya kita bersama dunia dan ghaibnya kita daripada kedekatan kepada Allah. Dan kita heran sama mereka. Mereka itu ghaib, seakan-akan enggak ada lagi, sudah ghaib. Mereka itu daripada kita, tapi hadir mereka itu bersama Allah. Ya kan? Mereka itu ghaib daripada kita, hilang seakan-akan sudah enggak ada lagi. Nah, maka kan ini kan seperti yang sudah pernah kita jelaskan, sering kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan kata sebagian ulama, aku berbicara dengan para manusia. Para manusia ngomong sama aku 20 tahun, kata beliau. Mereka itu ngomong sama aku, bergaul sama aku. Mereka itu menyangka mereka itu menyangka bahwasanya mereka itu ngomong sama aku. Mereka itu menyangka bahwasanya aku ngomong sama mereka. Tapi sebenarnya aku enggak ngomong sama mereka. Kenapa? Yang beliau pandang beda. Segala sesuatu yang beliau hadapi, ini beliau menghadapi segala sesuatu, beliau menghadapi akan fi'lullah, menghadapi akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka semuanya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi memandang kita ini. Memandang Memandang yang namanya alam ghurur, alam yang menipu. Ini segala sesuatu ini sekarang enggak menipu mereka lagi. Ini segala sesuatu ini enggak ada yang melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Dan ya memang ya kan, begitulah ya kan, segala sesuatu mengingatkan kita kepada Allah. Makanya memang ada beberapa hari yang lalu orang nanya sama kita, gimana kata mereka kalau seandainya sholat gak bisa khusyuk. Kalau seandainya buka mata kan memang kan dianjurkan buka mata kan ketika kita sholat. Ketika buka mata kata dia nggak bisa khusyuk. Ketika tutup lebih bisa khusyuk. Kata kita ya sebenarnya buka mata itu ya memang mengkhusyukkan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu nggak ada yang melupakan kita daripada Allah sebenarnya, ya kan? Kalau kita pandang dengan hakikatnya nggak ada sesuatu yang melupakan kita daripada Allah. Ya sampai sini ya, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan manfaatnya, walaupun ya mungkin kita nggak sampai ke sini, ya mungkin ya mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada orang-orang yang sampai kepada ini derajat. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين.
في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب، يا لطيف اللطف والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير. أكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.